Halo, apa kabar pemirsa? Pilkada Jatim 2020 hadir kembali menjumpai Anda, dan karena kita sudah masuk di pertengahan Februari, maka tentu saja makin ke sini ini mulai makin terdengar suara terkait dengan siapa-siapa yang rencananya akan maju mencalonkan diri sebagai kepala daerah kota kabupaten yang ada di Jawa Timur, khususnya 19 kota kabupaten yang akan menyelenggarakan pesta demokrasi di tahun 2020. Dan malam hari ini dan sore hari ini kita akan bahas tentang mencari figur wali kota harapan warga Surabaya bersama dengan dua narasumber. Di sini saya perkenalkan dulu, ada Dekan Visip dari UTM, Pak Surokim Esos MSI, dan yang pastinya sebagai pemilik survei yang nanti akan dirilis, Ketua Tim Riset Pilkada dari ITS sekaligus juga dosen ITS, Bapak Dr. Sutikno MSI. Pak Rokim, Pak Tikno, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kabar baik. Sudah mulai terasakah suasana pilkada di kota Surabaya? Iya, cukup menghangat. Cukup menghangat. Baik, Pak Tikno, untuk awal-awal ini dari ITS daerah mana saja yang disurvei oleh tim riset? Ya, sesuai yang pernah saya sampaikan Mbak Nes, kita ada 5 kabupaten kota yang kita survei, yaitu Kota Surabaya, kemudian Kota Pasuruan, kemudian Kabupaten Mojokerto, kemudian Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik. Oke, ini 5 ini didasarkan dari apa? Kenapa ITS memilih 5 kabupaten kota ini? Ya, tentu ada ini Mbak Agnes, bahwa kita tahu bahwa dinamika di 5 kabupaten ini kan cukup bagus ya. Artinya kan kita ingin juga ingin tahu bagaimana sosok calon pemimpin yang diinginkan oleh warga-warga di 5 kabupaten kota tersebut. Apalagi kalau Surabaya ini kelihatannya kan agak sulit juga ya mencari calon pengganti pemimpin sebelumnya, seperti itu. Sehingga kita ingin coba kira-kira siapa sosoknya yang cocok itu. Baik, sebelum kita bicara lebih spesifik tentang survei di kota Surabaya, saya ke Pak Rokim, benar tidak Surabaya ini kayak susah gitu mencari pemimpin penerus atau regenerasi dari pemimpin sebelumnya? Ya, kalau dibilang susah sih tidak, tapi kalau seru ya. Oh, artinya berarti mungkin, menurut pandangan Mbak Rokim ini bakalan seru bakalan untuk seru. Pilwali Surabaya. Pertama karena incumbent sudah tidak mencalonkan lagi karena sudah 2 kali. Biasanya kalau incumbent tidak ikut, itu biasanya orang merasa statnya sama. Nah, Surabaya ini kota metropolitan, jadi dia center di Jawa Timur itu. Siapa saja yang bisa hadir, memperoleh kekuasaan di Surabaya akan sangat mudah menjadi tokoh nasional. Sehingga kemudian ini akan mematik siapa saja untuk tertarik ikut kontes di Surabaya. Dan bagi partai politik, jelas Surabaya itu wilayah kehormatan. Siapa saja yang bisa memenangkan Surabaya biasanya punya efek terhadap daerah lain. Ya begitu sih tinjauannya selama ini kalau melihat geodinamika politik di Jawa Timur seperti itu. Bahkan ada juga yang mengkaitkannya dengan sekian tahun ke depan begitu ya, bagaimana wajah perpolitikan 2024 ini semuanya katanya juga tergantung Surabaya, begitu ya? Ya, minimal di potret untuk kontestasi wilayah urban itu Surabaya akan menjadi barometer. Ya. Baik, kalau dari ITS perbedaan pandangan masyarakat untuk mencari pemimpin ini gimana? Sangat terasa atau lebih homogen begitu? Karena kan memang incumbent sudah banyak yang tidak maju begitu kan, khususnya untuk kabupaten kota yang tadi disurvei. Ya, memang kalau kita lihat beberapa calon itu kan kayaknya kan masih belum muncul ya. Artinya kalian masih seimbang. Justru di saat inilah kita memang jangan sampai keliru ya, kita bisa membantu masyarakat kira-kira membantu untuk menentukan calon pemimpin ke depan, jangan sampai keliru nanti. Siapa yang nanti akan dihadirkan untuk dipilih. Betul begitu sekali. Ya. Untuk Surabaya gimana nih Pak Tikno? Dari survei awal kita bicara tentang apa temanya? Untuk tahap pertama memang kita untuk mencari ya preferensi lah sosok calon pemimpin seperti apa yang diinginkan seperti itu. Nah, berdasarkan hasil yang sudah kami peroleh untuk rilis yang pertama ini, kami menggunakan margin error kurang lebih 5% ya. 5%. Ini karena rencana kami survei ini kan mau kita lakukan 3 kali. Ya, kita ingin tahu lah nanti perkembangannya sampai nanti menjelang pilkadanya, coblosan itu. Nah, untuk yang pertama kali ini mungkin kami karena agak jauh
dari sisi marginnya ya agak besar nggak apa-apa lah. Nanti semakin mendekati kan semakin kecil karena itu hubungannya dengan kira-kira siapa yang akan terpilih kira-kira seperti itu. Nah, untuk preferensi atau sosok yang hasil yang sudah kami peroleh, jadi menurut pilihan masyarakat Kota Surabaya, yang pertama, yang kriteria yang utama yang dia pilih itu adalah berkaitan dengan akhlak. Yang pertama harus jujur. Tampilan grafis yang mana nih Pak Tikno supaya ini. nanti bisa ditampilkan di teman-teman? Yang nomor 14 mungkin. ya? Yang Oke. nomor 14. Ya, kira-kira seperti itu. Yang paling utama? Masalah akhlak. Masalah akhlak, ya, oke. jujur ya, kejujurannya. Jujur. Ini yang menurut warga masyarakat Surabaya itu adalah sesuatu yang sangat penting gitu kan. Dari secara skor itu sangat penting sekali. Kira-kira seperti itu. Yang kedua itu berkaitan dengan masalah kemampuan, kompetensi. Jadi kompetensi dia harus mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Surabaya gitu. Nah, kalau menurut urutan itu mulai dari masalah ekonomi, kemudian masalah lingkungan, masalah pendidikan, masalah sosial dan masalah kesehatan. Nah, itu yang kedua, harus punya kompetensi dia. Sementara yang ketiga itu adalah dia harus berpengalaman dan mempunyai jejaring ya. Punya networking baik nasional maupun internasional, dia harus punya wawasan yang luas ya. Ini kalau kita grupkan gitu cukup banyak gitu kan. Jadi dia punya wawasan yang luas, kemudian dia mempunyai pengalaman yang cukup bagus. Nah terkait dengan nah ini saya tidak tahu nanti ada istilahnya berpengalaman ini ya kan, berpengalaman yang seperti itu. Dalam pemerintahan. Bahkan ada yang ini religius, alim. Nih betul. maksudnya gimana nih Pak Tikno? Nah justru ini yang hal-hal yang di bagian-bagian akhir itu tidak mempermasalahkan masalah background, latar belakang, ya kan. Jadi dari partai manapun tidak masalah. Bebas. Ya oke. Dari gender, dari sisi agama tidak ada masalah. Oke. Mungkin dari sisi, nah ini masalah tampan dan cantik. Kalau misalkan ada calon seperti itu, kayaknya tidak ada masalah. Justru itu paling akhir sendiri kan begitu. Nah, jadi intinya selama sosok calon pemimpin itu dia punya akhlak yang bagus, jujur dalam nanti menjalankan sebuah pemerintahan, itu akan yang di apa itu? Profesi dari calon juga tidak terlalu masalah, ini ya. Tidak masalah. Ya, itu mungkin pilihan yang terakhir gitu. Yang penting dia punya akhlak yang bagus. Oke. Ya, kira-kira seperti itu dari hasil yang yang kami peroleh selama survei itu. Kriteria sosok pemimpin untuk Surabaya, Pak Rokim, kalau melihat seperti ini, apakah artinya masyarakat Surabaya lebih cenderung terbuka begitu, atau lebih cenderung ya udah siapa aja, tapi yang penting paham tentang kota Surabaya? Ya kalau kita mencoba membandingkan dengan data kita setahun yang lalu, hampir mirip juga, cuman di level satunya itu religiusitas waktu itu agama itu nomor satu, baru kemudian kapasitas, kompetensi. Nah ini tadi agama itu tergantikan oleh kejujuran. Jadi yang menarik juga ini, artinya aspek psikologis, kemudian rasional. Nah kalau data tren tentang aspek sosiologis, saya kira kita sudah bisa tracking itu. Memang gender, lalu kemudian semakin mengecil terus-menerus. Jadi tinggal kombinatif antara aspek rasionalitas tadi, kalau kemudian muncul akhlak dan kejujuran, berarti aspek psikologis itu tentu memang itu berkaitan erat juga dengan persoalan agama, walaupun agama kemudian tidak menjadi masalah. Tapi yang menarik untuk kita cermati justru ada pada bagaimana pemilih Surabaya sangat mengharapkan kompetensi, kapasitas, pengalaman, itu relatif stagnan di angka moderat itu. Sehingga ini menunjukkan betapa pemilih Surabaya kian rasional sebenarnya, Pak. Orang tidak lagi melihat faktor agama tadi, walaupun gender ataupun aspek psikologis yang tampan, cantik, dan itu sudah semakin skornya semakin kecil. Tentu ini harus disyukuri menurut saya. Berarti kontes ini betul-betul calon itu harus bisa memantaskan dirinya, tidak menggunakan identitas-identitas yang selama ini mungkin tradisional, tapi lebih banyak berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kapasitas, yang menunjukkan kepantasan kapabilitasnya dia, dan bagaimana dia bisa memantaskan dirinya dengan
pertimbangan-pertimbangan yang lebih rasional, bukan sekedar sosiologis dan psikologis itu. Oke, nanti kita coba breakdown masalah-masalah apa sebenarnya yang ada di kota Surabaya yang dipahami oleh masyarakat, dan masyarakat kemudian mencari pemimpin untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Kita jeda dulu pemirsa, Pilkada Jatim kembali saat lagi untuk Anda. Baik pemirsa, Pilkada Jatim 2020 membahas persoalan mencari figur wali kota harapan warga Surabaya. Karena dari 5 kabupaten kota yang disurvei oleh tim survei dari ITS, ini yang sekarang akan kita rilis lebih dulu adalah tentang kota Surabaya. Sebelumnya untuk respondennya ini range usianya gimana Pak Tikno? Ya, sesuai dengan hak pilih ya. Jadi mulai dari yang usia muda dulu, 17, ya kita segmenkan per 10 tahunan gitu ya. 17 sampai 27. 27. Nah, tapi dalam ini kami pilih dulu 17 sampai 20 dulu gitu kan ya. 20 sampai 30 gitu kan mungkin yang paling banyak kan seperti itu. Nah, sampai usia produktif. Itu yang paling banyak. Akhirnya seperti itu. Karena apa? Karena struktur penduduk di Surabaya kan mengikuti pola tersebut. Nah, di samping struktur penduduk, kami pun juga berdasarkan wilayah. Kita bagi wilayah Surabaya Barat, kemudian Surabaya Timur, Utara, Selatan, dan Pusat juga ya? Ya, kita ada 5 wilayah. Di samping itu kita juga ini lihat profesinya, ya. Profesinya dari responden juga. Jadi kita buat multi state, kira-kira seperti itu. Ini jadi artinya mayoritas kalau untuk milenial apakah juga terwakili dalam survei ini? Betul, Pak Tikno. Betul sekali. Dan itu milenial tetap kita. Yang tadi 17 tadi itu, ya kira-kira dapat porsi juga ya. Betul. Nah, kita membreakdown persoalan masalah karena tadi calon pemimpin kota Surabaya harus paham masalah-masalah. Ini breakdownnya gimana dari tim survei? Nah, dalam persoalan ini, mengidentifikasi persoalan, kami coba golongkan beberapa persoalan, mulai dari masalah ekonomi lingkungan, pendidikan, masalah transportasi, sosial, kemudian kesehatan juga, kemudian layanan kepada masyarakat serta sarana dan prasarana. Itu yang paling tinggi. Nah, sebenarnya kalau di Surabaya, kalau kita ingin detail, sebenarnya berdasarkan hasil survei kami itu persoalan itu nggak terlalu menjadi persoalan yang krusial sebenarnya. Itu luar biasa. Dari hasil-hasil yang pernah dicapai oleh pemerintahan sebelumnya, menurut pendapatnya itu memang masalah-masalah yang biasa, itu yang menurut dia yang paling berat. Bagi warga kota Surabaya tidak ada persoalan berat. Yang sangat krusial menurut ini. Karena kita tanya dari masing-masing aspek itu, apakah itu menjadi persoalan yang sangat berat, berat, biasa, kita gabungkan seperti itu, ringan dan sangat ringan. Dan sebagian besar itu menjawab pada posisi 3. Artinya kan ringan begitu. Tapi bagaimanapun itu kan menjadi sebuah persoalan. Harapannya nanti untuk pemerintahan kedepannya itu bisa menaikkan skor yang sangat ringan lah. Kira-kira seperti itu. Jadi arti dari ITS ini kemudian mengategorikan ringan, biasa. Itu karena memang masyarakat Surabaya memandang kota ini sebenarnya sudah tidak ada masalah berarti. Sebenarnya. Ya, tapi bukan berarti nggak harus ini kan. Cuman apa ini kan harus ada peningkatan. Yang harus kita ada sebuah peningkatan. Nah, kalau kita coba urutkan, ini mulai dari, ini meskipun ringan ya, itu udah mulai kerjaan sarana dan prasarana. Slide ke-5 ya, kalau tidak salah ya, betul ya? Betul. Ini sarana gimana? Dan prasarana. Sarana dan prasarana ini yang paling dibutuhkan oleh warga atau gimana? Nah, ini menurut pendapat warga itu terkait dengan rendahnya kerjaan dan kualitas ruang terbuka hijau. Nah, ini tadinya kami mencoba mengidentifikasi kalau dari sisi ruang terbuka hijau di sekitar untuk secara umum kan sudah luar biasa pemerintahan sebelumnya ini. Tapi yang diminta itu adalah di sekitar perumahan yang dia tempat tinggali. Kan mungkin terbatas perumahan-perumahan. Kita tahu di kota Surabaya ini kan cukup padat. Maunya juga ada ruang terbuka hijau lah, kira-kira seperti itu. Tadi saya baru mau mempertanyakan itu, kurang ya ruang hijau di kota Surabaya ini ya? Itu juga, kami juga, loh kok ini muncul untuk sana-sana. Ternyata yang dimaksud itu adalah di sekitar rumah, perumahan yang dia tempat tinggali. Kita tahu kan daerahnya padat sekali kan kota Surabaya. Itu untuk sarana prasarana ya? Iya, terkait dengan air bersih kualitas ya, ketersediaan dan kualitas air bersih, kemudian kualitas listrik, kualitas sanitasi. Nah, ini juga terkait dengan sarana fasilitas kesehatan ya. Yang terakhir adalah
kualitas akses komunikasi dan internet. Ini kalau kita lihat memang dalam posisi masih nggak ada masalah, tapi bagaimanapun menurut ini ya tetap masalah, katanya seperti itu. Oke, Pak Rokim, artinya sebenarnya kalau kita bicara tentang ketersediaan sarana prasarana, persoalan ekonomi, lingkungan pendidikan, akses transportasi, sosial, penilaian layanan masyarakat, sebenarnya mungkin hampir sama sih dengan kabupaten kota lain. Sangat-sangat normatif sebenarnya persoalan yang disampaikan oleh masyarakat. Apakah artinya memang sekali lagi ya tidak terlalu banyak masalah di kota ini, sehingga saya nggak tahu apakah itu kemudian mendefinisikan sulit atau sangat sulit untuk mencari pemimpin pengganti dari kepemimpinan sebelumnya. Jadi kalau jawabannya ringan, tidak terlalu ada masalah yang krusial di kota ini, maka kontes besok ini malah tambah menyulitkan para calon. Oh gitu ya? Jadi, pasti Risma efek ada. Oke. Siapa yang kemudian bisa meneruskan Risma, bisa menjadi jaminan, bisa melanjutkan semua yang dilakukan Risma, dia pasti akan memperoleh sumbangan suara yang lebih tinggi. Nah, justru kalau tidak ada masalah seperti ini, malah rumit ini. Karena orang harus berlomba-lomba mengidentifikasi sebagai saya ini loh, suksesor Risma yang pantas. Harus begitu jadinya itu. Ada penerus sehingga gitu ya. Slogan-slogan yang intinya perubahan drastikal yang lain-lain begitu agak sulit masuk. Justru saya ini loh yang bisa meneruskan Risma, akhirnya begitu kalau melihat data seperti ini. Dan memang itu bisa dirasakan karena tingkat kepuasan masyarakat kota Surabaya terhadap kinerja Risma itu 82%. Bahkan ada beberapa lembaga juga yang bisa 85%. Sangat dan relatif tinggi. Sehingga Risma efek itu 6 bulan yang lalu itu bisa tembus di 9% siapapun yang di-endorse. Dan itu ya begini nih, karena orang merasa bahwa ini sudah bagus, tinggal kemudian gimana caranya membenahi, melakukan perbaikan di sana sini. Artinya dan sosok berarti ya, Pak Rokim ya, di kota Surabaya ini masih sangat-sangat kental sekali kuat, untuk sosok. Sangat kuat, dan siapa saja yang bisa mengidentikan dirinya sebagai suksesor Risma, saya pikir akan cukup diuntungkan dalam konteks data seperti ini. Artinya bahwa memang tidak ada sesuatu yang negatif yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, dan semua akan berlomba-lomba untuk kemudian memantaskan diri menjadi suksesor Risma. Itu kalau membaca data seperti ini, menurut saya. Jadi itu menjadi kian sulit bagi semuanya, karena sampai sekarang pun Bu Risma kan tidak mendeklar suksesor beliau itu siapa. Sehingga kemudian di sini pentingnya kapasitas, pengalaman tadi, bahwa calon-calon kandidat-kandidat yang ingin kontestasi itu harus bisa menunjukkan bahwa dia juga punya visi sekaliber Risma, bahkan bila perlu di atas Risma. Kalau di bawah itu, saya kira ekspektasi publik dengan seperti ini tidak akan bisa menembus voter Surabaya. Tapi kan untuk bisa mengukur itu kan harus nunggu jadi juga. Artinya yang mungkin nanti akan terpotret oleh teman-teman survei ini kita belum masuk ke ranah siapa-siapa saja ya, Pak Atikno ya. Artinya ketika nanti tim survei kemudian memunculkan, dari ITS memunculkan sosok-sosok siapa yang akan menjadi pengganti, kan apakah kita harus melihat dia sudah pernah dalam hal pengalaman, Pak Rokim? Ya, menurut saya memang kalau konteksnya seperti ini, kapabilitas, kompetensi tadi itu menjadi utama, maka ya itu menurut saya yang harus menjadi barang dagangan yang paling penting untuk dipantaskan oleh siapapun yang ingin running kontes di Surabaya. Dan kita kemudian bisa mengidentifikasi apakah itu birokrat, apakah kader partai, apakah profesional atau yang lain-lain, karena memang ide dan gagasan itu kan belum tertransfer ke masyarakat. Siapa yang kira-kira punya ide besar visi Surabaya ke depan yang lebih minimal menyamai Bu Risma atau lebih tinggi dari Bu Risma, bagaimana dia menjamin sustainability-nya untuk kemudian kota ini masih terjaga pasca Risma nggak ada. Nah, hal-hal seperti itu yang menurut saya akan menarik nanti itu untuk disuguhkan oleh para kandidat, karena sesungguhnya kalau orang mau melihat masalahnya kan dianggap ringan, transportasi, banjir, semua dianggap ringan. Artinya ya ini benar-benar butuh kecerdasan ya menurut saya kandidat itu untuk bisa kemudian tanpa harus kemudian melakukan kritik terhadap apa yang sudah ada, tapi dia bisa beyond di atas ekspektasi apa yang dilakukan oleh Risma itu. Oke. Pak Atikno, ringan, sangat ringan, semuanya begitu. Iya. Biasa. Luar biasa. Iya.
memang dalam posisi Luar sudah biasa berarti kayak kota dari Surabaya ini. sisinya itu sudah puas sebelumnya kan gitu. Tapi memang ada beberapa PR yang belum terselesaikan begitu. Contoh misalkan dalam bidang ekonomi ini mungkin yang Ekonomi. itu pun masih standar biasa ya persoalan itu. Itu masalah peluang pekerjaan. Itu menjadi itu menjadi krusial menurut saya di antara ini persoalan-persoalan yang ada di Surabaya. Itu masalah ekonomi, pengangguran. Nah, itu yang menjadi krusial. Sementara yang lain ya nggak terlalu krusial. Dan di samping itu untuk di Surabaya ini tadi disampaikan bahwa ada hal yang cukup menarik ya di Surabaya. Ini kalau kita lihat beberapa kondisinya itu kalau masalah peluang kerja itu justru penduduk usia yang di atas 25 itu agak kesulitan. Karena kita tahu bahwa di atas 25, di atas 25 itu agak kesulitan gitu kan. Sudah menikah, di atas 25. Karena apa? Karena kalau kita lihat penduduk di Surabaya ini kan sebagian besar kan ini kan sudah S1 ya, otomatis kan usianya kan di atas 25 kan gitu. Itulah yang seringkali menjadi persoalan khususnya untuk yang peluang kerja. Kita coba breakdown lagi nanti persoalan ekonomi sebentar kita jeda dulu pemirsa, kami kembali saat lagi untuk Anda. Anda kembali bersama dengan kami pemirsa. Ya, masyarakat Surabaya seperti memang sangat puas dan bahkan kalau dalam beberapa diskusi semua orang hampir mengatakan bahwa benchmark yang dibangun oleh Ibu Tri Risma hari ini sangat-sangat tinggi sehingga ya mungkin ini menjadi tantangan PR untuk siapa yang akan menjadi regenerasi berikutnya untuk bisa meluluhkan hati masyarakat Kota Surabaya. Pak Rokim, persoalan ekonomi, peluang kerja terbatas. What's the problem di Surabaya ini? Problematik daerah urban ya, kota metropolitan selalu begitu. Jadi dengan jumlah penduduk yang demikian besar, dengan kompleksitas masalah perkotaan yang demikian, memang persoalan ketenaga kerjaan, pengangguran selalu mewarnai tidak hanya di Surabaya, tapi juga di Jakarta, di beberapa kota besar yang lain-lain juga seperti itu datanya. Menurut saya, kenapa itu dianggap tidak terlampau ini karena memang itu masalah yang masalah yang hampir sama terjadi di berbagai kota. Tapi memang masyarakat ini cenderung lebih kepada istilahnya menerima segala capaian yang sudah diberikan selama ini. Artinya apakah dengan potret ini saya kemudian berpikir jangan-jangan masyarakat Surabaya tidak punya keinginan lebih terhadap pemimpin berikutnya? Sebenarnya ada sih sebenarnya. Hanya karena mungkin tertutup oleh apa yang dirasakan sekarang ini, ada kekhawatiran kira-kira dapat enggak sih pemimpin yang bisa sekali berbeliau, ada itu. Sehingga tadi kalau Pak Tik cerita disodori nama siapa, jawabannya tetap Tri Risma hari ini. Nah itu juga menunjukkan betapa emang orang masih dalam harap-harap cemas. Kira-kira calon-calon yang akan hadir ini nanti bisa seperti Risma enggak? Masih ada perasaan begitu. Sehingga ya menurut saya ya siapapun kemudian yang ingin kontes harus bisa meyakinkan bahwa saya bisa menyamai bahkan bisa melebihi Risma. Harus begitu. Agak karena sedikit abstrak ya Pak Rokim ya? Iya ketika saya mengatakan saya bisa menyamai, saya bisa sekaliber, saya bisa artinya kan kita mencoba menyuguhkan sesuatu yang mungkin belum kelihatan juga. Agak sedikit abstrak berarti. Ya sebenarnya malah tinggal meningkatkan kan. Jadi capaian-capaiannya saja yang perlu ditingkatkan. Taruhlah mungkin genangan air yang mungkin berkaitan dengan banjir, berapa persen, kemudian bisa ditekan berapa persen. Tinggal begitu aja. Pertumbuhan ekonomi, taruhlah pengangguran, pelayanan kesehatan, pelayanan publik. Yang paling menonjol di Surabaya pelayanan publik bisa menjadi contoh di mana-mana. Terobosan-terobosan inovasinya, e-government-nya. Sebenarnya malah lebih gampang benchmark-nya itu. Apakah dengan selesainya Bu Risma, program-program itu bisa sustainable atau enggak, gitu. Nah, tinggal nambahi plusnya saja. Jadi, kalau kependudukan, terus sekarang ini ada layanan mall, pelayanan singkat gitu. Nah, suksesornya pasti sedang ditunggu oleh masyarakat ini. Kamu mau cepatnya itu seberapa? Kalau bisa lebih cepat lagi, it's good. Itu yang kehendaki sebenarnya. Jadi orang tidak mau kehilangan Tri Risma hari ini. Kalaupun toh tidak ada ya sudahlah sama saja. Minimal. Tapi seandainya ada yang lebih, ya itu malah yang akan mendapat dukungan lebih. Oke, persoalan lingkungan Pak Tikno ini juga masuk di 3 prioritas utama ya? Iya,
Betul itu. Jadi kalau masalah lingkungan hasil kami itu yang sekarang ini lagi mencuat barusan ini adalah masalah banjir. Ya. Nah ini mungkin menurut saya dari sisi persoalan ini menjadi yang utama di antara masalah lingkungan. Warga pun juga mengatakan tetap ringan. Iya, meskipun itu meskipun kategorinya masih ringan. Malah luar biasa mengatakan kan. Itu bukan banjir, itu genangan. Nah, ya, betul. Tapi paling nggak muncul itu ya, kira-kira seperti itu. Nah, ada beberapa saat kemudian ada muncul beberapa Surabaya kan panas itu, meskipun itu kan karena alam ya, ekstrim kemarin pernah terjadi itu kan. Terjadi matahari ada di atas kita gitu kan. Itu suhu panas sekali. Ada beberapa lagi masalah sampah gitu kan. Sampah terus beberapa sungai ada beberapa muncul sampah gitu kan. Terus kumuh di beberapa lokasi. Nah, itu yang mungkin itu masih dengan kategori. Apalagi untuk yang lain kami coba tanyakan kalau misalkan air sungai, wah luar biasa udah nggak masalah lagi, udah bagus lah karena seperti itu. Karena menurut kategorinya ya sangat ringan persoalan itu. Kemudian minimnya penghijauan kami coba penghijauan bagaimana? Dan tidak masalah lagi kan gitu kan. Demikian banyaknya pedagang. Nah, dengan penataan PKL. Nah, itu sudah terasa, bagi itu sudah tidak masalah lagi. Nah, itu luar biasa kan. Sehingga menurut saya ya kayaknya agak sulit juga ya mencari persoalan yang kira-kira nanti bisa diangkat. Ya, saya mungkin sepakat dengan Pak Rokim bahwa untuk jargon-jargon apa yang perlu ditingkatkan kayaknya ya minimal lanjutkan kan gitu. Ini persoalan nanti semua calon kemudian mengusung tagline adalah saya penerus dari Bu Risma. Melanjutkan. Wah, berat ini nanti kalau seperti itu. Persoalan kalau seandainya tidak percaya dicoba aja. Dicoba aja dengan tagline tidak seperti itu. Nanti biar disurvei Pak Tek bagaimana hasilnya. Ya, ini kayaknya ITS masih menyimpan ya untuk yang nama-nama siapa yang akan nanti muncul dan cocok untuk masyarakat. Tapi ini masih bahas soal persoalan ekonomi, lingkungan, pendidikan. Nah, pendidikan ini yang agak krusial itu terkait dengan anak putus sekolah. Ini tertangkap oleh masyarakat gitu, Pak. Jadi merasa bahwa problem-problem anak putus sekolah itu menjadi meskipun masih ringan ya, itu mungkin kesulitan juga masyarakat ya. Kira-kira yang dia muncul saya rasa semua hasil survei ITS untuk persoalan di kota Surabaya semuanya ringan, sangat ringan dan biasa. Tidak ada yang ini ya. Itu. Anak putus sekolah, kemudian mahalnya biaya pendidikan, swasta, negeri, biaya lain-lain. Ya, kemudian sarana belajar untuk masyarakat umum masih kurang ya kira-kira. Kemudian ketersediaan seperti ini sekolah, kami tanya gimana apakah terkait dengan ketersediaan sekolah, tentunya juga tidak ada masalah, artinya masih sangat ringan. Kemudian kualitas pendidikan. Nah, ini pun juga tidak ada masalahnya, juga sangat ringan. Jadi Pak Tikno boleh dibantu dijelaskan nggak? Karena mungkin ini juga masyarakat ketika membaca skor semakin tinggi nih ada 3,6, ada 4,1, keterangan ringan, sangat ringan. Mungkin kalau saya mungkin membacanya ketika skor itu makin tinggi, kenapa justru keterangannya sangat ringan gitu? Ini pembacaannya gimana, Pak Tikno? Sebenarnya kami menanyakan kepada masyarakat. Jadi sebuah statement begitu, pernyataan, kemudian masyarakat saya minta untuk menilai. Mulai dari 1 itu sangat berat. 1 sangat berat, persoalan itu berat, kemudian itu berat, kemudian biasa, kemudian ringan dan sangat ringan. Artinya semakin tinggi skor itu menunjukkan bahwa persoalan itu tidak menjadi sebuah persoalan yang berarti. Semakin ke sini semakin sangat ringan berarti kalau kita lihat sekolah seperti itu, Mbak Agnes. Cara pembacanya seperti itu. Baik, itu persoalan pendidikan. Masih ada persoalan apa lagi di kota Surabaya yang dianggap biasa? Masalah transportasi. Transportasi kemacetan itu bukankah sebenarnya menjadi persoalan yang sangat rumit ya? Iya. Tapi mereka menganggapnya itu masih ringan juga, Pak Tikno. Iya, ini juga awalnya kan kita tahu bahwa beberapa pengamat atau beberapa informasi sebelumnya kan transportasi menjadi persoalan yang utama. Tapi malah kalau hasil pendapat masyarakat untuk survei ini justru ya dalam posisi skor 3, artinya kan dia skor yang ringan. Gitu. Menurut Ganda ini mungkin begitu ada kemacetan Bu Risma langsung turun ke jalan mengatur itu atau bagian dari sebuah ini. Saya juga mungkin Pak Rokim bisa gimana Pak Rokim? Perlukah para calon ini ketika macet nanti rame-rame turun ke jalan begitu? Mungkin sebagai penunjuk jati diri bahwa saya bisa seperti Bu Risma. Opini publik itu kadang-kadang unik. Jadi fakta yang ada di lapangan dengan apa yang terbangun di persepsi itu kadang-kadang bisa berbeda begitu. Bahkan
apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang dilakukan itu kadang-kadang bisa tidak linear. Yaitu yang terjadi. Kita merasakan macet, tapi faktanya enggak kok, Surabaya baik-baik saja. Itu memang bisa terjadi di survei-survei begini ini. Jadi orang momentum Mbak ya, momentum itu juga memegang peran. Nanti mungkin karena bisa di tracking ke studi-studi selanjutnya. Jadi momentum sekarang ini memang orang Surabaya lagi harap-harap cemas tadi itu. Kira-kira pengganti Bu Risma itu ada yang mumpuni enggak gitu. Sehingga ketika ditanya, ini ada masalah loh, macet gitu, dia masih tetap bilang enggak ada masalah saja. Artinya persoalan terbesar di kota Surabaya ini adalah siapa pengganti Bu Risma. Iya. Itu yang menurut masyarakat. Dan sampai sekarang kan belum ada declare siapapun yang bisa dianggap sebagai suksesor Bu Risma, termasuk Bu Risma sendiri kan juga belum menyebut siapa yang kemudian beliau jagokan. Nah itu menurut saya memang berpengaruh terhadap persepsi masyarakat. Dan kemudian kalau hasilnya 3-3-3 seperti ini ya, sebenarnya kalau behind skin-nya kita bisa menangkap itu. Masyarakat sedang galau. Jadi kadang menunggu apakah ada sosok yang bisa menggantikan Bu Risma dengan tepat. Kita coba membahas persoalan behind the scene begitu ya. Artinya apa yang sedang dirasakan masyarakat dari hasil survei ini bisa di-capture seperti apa, kita bahas setelah ini pemirsa. Ya, inilah wajah kota Surabaya, pemirsa. Untuk kelima kabupaten kota yang disurvei, kita masih membahas lebih dulu di kota Surabaya, ibu kota kedua, dan boleh dikatakan ini akan menjadi barometer dari seluruh proses politik yang ada di negara Indonesia. Pak Rokim, kita dulu sempat pernah ngobrol, artinya begini, ketika responden itu disurvei, bahkan tadi Pak Rokim juga mengatakan, sebenarnya mereka sedang galau. Artinya apakah kemudian ketika mereka menjawab, oh ini ringan, kategori 3, 4, sebenarnya mereka juga tidak sangat-sangat serius untuk memberikan jawaban atas survei yang sedang dilakukan. Artinya mereka mungkin lebih fokus dengan siapa nanti yang akan menjadi pengganti. Ya sedikit mengecoh bagaimana hasil momentum itu survei. Memegang peran penting. Jadi timing itu, makanya kan setiap survei ini ada periodisasinya. Survei ini berlaku tanggal sekian sampai tanggal sekian. Ya memang itu potret yang ada di periode itu gitu. Dan kalau seandainya kemudian bisa ada tracking, memang lambat laun jawaban tidak tahu, tidak menjawab, itu nanti semakin mendekati kontestasi, itu jumlahnya semakin menurun. Kalau saat sekarang ini, di mana Juni masih jauh, apalagi September juga masih jauh, memang orang kecenderungan menjawab tidak tahu, tidak mau menjawab itu masih tinggi. Bahkan kalau kita bilang kombinasi, kalau elektabilitas ada swing voter dan undecided voter itu masih di atas 40. Itu menurut saya karena timingnya ini. Tapi nanti begitu sudah mendekati pendaftaran, bahkan kemudian masa kampanye dan lain-lain, maka angka ini biasanya akan berkurang. Jadi akan ada seperti itu. Sehingga nanti kalau bisa tetap berubah, khususnya menyangkut yang masih belum mau menjawab dan tidak mau menjawab, itu nanti kira-kira bulan April menurut saya mendekati pendaftaran di bulan Juni, saya kira datanya akan bisa bergeser. Semakin mengerucut berarti ya? Termasuk orang kemudian sekarang taruhlah sekian nama banyak yang dimunculkan. Begitu nanti partai politik sudah merekomendasi yang pasti-pasti, otomatis nanti semakin mengecil data-data yang lain. Kalau sekarang ini kan tersebar rata, 2%, 1% itu masih banyak sekali. Tapi kalau nanti begitu sudah fix di bulan-bulan Maret gitu, pasti tereliminasi dengan sendirinya, dan di waktu-waktu seperti itu biasanya jauh lebih akurat. Tercapture nggak Pak Tekno, artinya di survei awal ini untuk responden masyarakat yang mungkin menjawab lain-lain atau katakanlah dia tidak terlalu paham dengan persoalan kota Surabaya, abstain begitu atau undecided voter seperti itu, apakah sudah bisa tercapture di survei awal? Oke, ya sebenarnya itu bahasan cukup menarik, tapi itu rencananya kami singkat saja berarti biar tidak banyak bocorannya. Betul, sebenarnya yang disampaikan Pak Rokim betul sekali. Artinya memang ketika kita tanya calon saja banyak yang nggak kenal, kita beri gambar-gambar itu banyak yang tidak kenal, belum memilih loh ya. Ya, banyak yang tidak kenal. Dan itu nanti
kami membutuhkan membutuhkan pemahaman-pemahaman tersendiri ya kan, adanya kan tidak semua masyarakat tahu bahwa calon-calon siapa, meskipun itu kami menunjukkan kira-kira gambarnya seperti ini, orangnya seperti ini gitu. Itu kami ambil dari referensi-referensi sudah ada, meskipun baru ada selentingan gitu, kami coba. Banyak yang nggak kenal. Masih belum banyak yang kenal. Ya, mungkin mereka masih termindset Bu Risma. Kayaknya seperti itu. Kalau kita mau, artinya jawaban itu masih muncul ya dalam survei ya? Iya. Tadi saya sampaikan pada waktu saya mencoba membuat preferensi sosok calon pemimpin. Nah, meskipun kami nggak munculkan pertanyaan yang mendekati Bu Risma itu, dia mengisi langsung. Apakah nggak? Ya, yang jelas seperti Bu Risma. Apakah nggak boleh sampai 3 kali ya bilang gitu. Nah itu banyak sekali kan seperti itu. Nah terus ada tambahan lagi, paling tidak nanti sesuai dengan janjinya. Nah itu kan udah melekat sekali kepada pemimpin kita saat ini kan, seperti itu. Memang agak rumit ya kalau jumlah mungkin dengan kriteria tadi kemudian memunculkan sosok-sosok, karena daya ingat pemilih terhadap kandidat itu juga terbatas. Nggak mungkin pemilih itu kemudian bisa mengingat 40 nama secara langsung, itu susah. Tapi kalau nanti begitu sudah fix, partai-partai itu sudah mengerucut 3-4 calon gitu. Nah, maka biasanya langsung naik dari drastis. Media juga pasti akan mempublikasi nama-nama yang memang sudah fix begitu ya. Sekarang masih banyak seperti ini ya, wajar kalau 1%, 2%. Tapi begini Pak Rogi, apakah itu bisa kita baca bahwa memang sebenarnya Surabaya ini tidak menyiapkan siapa regenerasi berikutnya? Artinya selama 10 tahun kepemimpinan Bu Risma memang ya tidak ada satu orang pun yang, ya saya nggak tahu, memang secara aturan kan memang Bu Risma cuma 2 periode. Artinya tidak ada satu orang pun yang siap ketika Bu Risma harus selesai begitu. Ya itu plus minus ya, karena capaian Bu Risma yang 82% tadi tingkat kepuasannya itu juga menyulitkan suksesor bagi yang mau melanjutkan. Dan sebenarnya kalau mencoba untuk membandingkan 10 tahun lalu Bu Risma, sebenarnya ya sama, masyarakat Surabaya juga bertanya-tanya siapa sih Bu Risma ini gitu. Ya, kalau seandainya masyarakat Surabaya jauh lebih fair, maka saat ini tidak perlu harus terlalu khawatir. Karena 10 tahun yang lalu Bu Risma muncul, itu faktanya kan juga belum bisa memberi sesuatu yang kemudian seperti kita rasakan sekarang ini. Nah yang penting sekarang masyarakat bisa menangkap giroh, keyakinan, perjuangan, visioner yang tadi disebut, bahwa kalau saya diberi kepercayaan oleh masyarakat Kota Surabaya, kandidat-kandidat ini, maka saya nanti akan begini, sehingga masyarakat Surabaya akan tahu isi kepalanya para kandidat itu. Tapi kalau kemudian nanti tidak ada yang mau menyampaikan gagasannya, tidak mau menyampaikan visi ke depannya, bagaimana masyarakat bisa menilai terkait dengan jawaban membandingkan Bu Risma tadi itu. Nah, termasuk siapapun yang kemudian yang disiapkan, ya di mana-mana mesti selalu ada suksesor itu. Kendati banyak yang antol ya, tidak dikatakan. Tapi penting bahwa pergerakan pemilih rasional yang 38% ini itu menjadi tantangan yang sungguh sangat berat di Surabaya. Menurut saya, kendati pun kemudian disiapkan, kalau figurnya juga tidak terlalu kuat, juga nanti akan sulit. Karena arahnya nanti itu benchmark tadi dikatakan oleh Mbak Agnes tadi, ya memang Bu Risma plus, ya memang butuhnya itu ya Bu Risma plus itu. Bu Risma plus. Bila perlu plus ya. Bu Risma plus. Itu kalau ditarik nanti kita diskusinya akan lebih mengarah juga kepada tren golput juga ketika itu tidak bisa menjawab keinginan masyarakat. Tapi saya masih tertarik dengan persoalan prioritas permasalahan ini yang paling bontot, yang paling terakhir penilaian layanan masyarakat, Pak Tikno. Ini persoalannya apa ya? Yang di-capture dalam survei tim ITS. Jadi sebenarnya terkait dengan layanan masyarakat pun ini kalau kita lihat kategori sangat ringan semua. Iya, sangat ringan semua. Bahkan ringan aja nggak ada. Ini coba kami capture terkait dengan layanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas dan fasilitas kesehatan lain. Kemudian terkait dengan kependudukan, pelayanan kependudukan di Dukcapil, KTP, pernikahan. Karena ini yang benar-benar layanan yang sangat ini ya, dasar yang ini kan, mulai dari KTP, pernikahan, kematian, kelahiran, perceraian. Ini masyarakat sudah menganggap bahwa itu bukan masalah lagi. Kemudian masalah ini perizinan satu atap. Nah, ini pun juga ini.
kemudian kualitas layanan perpajakan. Nah, terus yang terakhir ini terkait dengan layanan keamanan atau kebakaran. Bagaimana respon terjadi kebakaran begitu. Ini juga menurut masyarakat yang kami survei pun juga bahkan itu menjadi sangat ringan masalah itu gitu. Artinya kan sudah sangat puas gitu kan kira-kira terkait dengan 83 tadi disampaikan ini, Pak Roem itu kan. Ini bisa menjadi satu kabar baik sekaligus kabar buruk untuk para bakal calon begitu ya kandidat karena ini PR-nya kita tidak sulit mencari celah ya. Agak sulit mencari celah. Kalau mungkin kita bisa memaparkan persoalan apa, mungkin itu akan dijadikan sebagai program. Tapi ini menurut masyarakat biasa-biasa saja. Yang kemudian sulitnya adalah bagaimana meyakinkan itu menjadi suksesor dari penerus sebelumnya ya. Ya, memang gini Mbak Agnes, kalau kita lihat meskipun itu menjadi katakan menjadi muncul dari masalah yang muncul di mungkin masih muncul menurut dia itu ringan ya masyarakat ringan, tetapi Bu Risma kan langsung menangani contoh banjir. Nah, kalau kita lihat memang itu mungkin sebuah masalah gitu, tapi karena Bu Risma langsung ada di tengah-tengah, saya kan ya memang karena alam. Gimana lagi kita nggak bisa kan ini kan, bukan berarti berpangku tangan atau apa. Demikian juga masalah kemacetan yang notabene awalnya itu menjadi sebuah persoalan krusial pun juga ternyata Bu Risma ada di tengah-tengah di tengah jalan sehingga ya memang kondisinya seperti itu. Gitu. Baik, Pak Teguh. Padahal kalau menurut beberapa pakar begitu kalau kita obrolan-obrolan ringan ketika kita bicara transportasi, kemacetan itu adalah problem ketika pemerintah tidak bisa menghadirkan transportasi massal. Tetapi itu tidak tercapture oleh masyarakat karena mungkin ada sisi lain yang dinilai ini sudah plus di sini. Oke, kita jeda dulu pemirsa, satu segmen terakhir untuk Anda. Baik pemirsa, cukup menarik ketika kita berbicara tentang siapa nantinya akan menjadi pemimpin kota Surabaya karena survei dari ITS pun juga masih sangat awal sekali, tapi mungkin sedikit mengcapture dari semua gambaran survei awal Pak Rokim. Ada kecenderungan ketika masyarakat tidak mendapatkan, artinya masyarakat sudah tidak lagi fokus pada persoalan, tetapi kepada siapa sosok suksesor dari Bu Risma. Dan kalau kita mengacu pada Pilwali 2015 yang lalu, Bu Risma waktu itu tanding dengan Pak Rasio begitu, tingkat golput atau partisipasi sangat-sangat rendah karena masyarakat sudah merasa oh ya sudah ini pasti menang. Artinya itu juga akan ada kecenderungan Pak Rokim. Memang datanya sejauh ini kalau di daerah ya -1 itu bisa 10, 11, jadi 10 sampai 15% kecenderungannya itu. Dan itu memang sebenarnya menentukan sebenarnya itu. Dan saya percaya angka itu bisa ditekan kalau kemudian hadir kandidat-kandidat yang bisa memenuhi ekspektasi itu. Tapi kalau tidak muncul kandidat-kandidat yang bisa menjawab ekspektasi publik itu, ya memang biasanya angka moderasinya di antara 10-15%, Pak Teh. Dan saya melihat pertumbuhan 38% pemilih rasional itu ya plus minus. Dia bisa sangat kritis di satu sisi, sehingga kalau kemudian kandidatnya tidak memenuhi ekspektasi mereka, dia bisa golput. Dan kita pernah kemarin membuat simulasi 4 itu, memang yang paling mendekati memang memperlakukan angka 10-15 itu menjadi golput. Sehingga waktu kita kemarin memproyeksi angka Pilgub Jatim itu, waktu itu SSI mungkin paling akurat karena kita memperlakukan salah satunya angka itu sebagai angka golput. Jadi memang ya seperti itu yang terjadi di Jawa Timur. Tapi coba kita nanti lihat di Surabaya karena sebelum-sebelumnya datanya juga masih seperti itu. Itu nanti akan sama tidak dengan preferensi kabupaten kota lain? Artinya dengan 4 kabupaten kota lain yang akan memang di antara 10 sampai 15 itu. Surabaya memang di 11% itu. Dan menurut saya kalau ada terobosan yang bagus, ada usaha yang sungguh-sungguh sangat bisa menyentuh perasaan dari voter-voter Surabaya, saya pikir ada harapan karena pertumbuhan angka 38% itu memang dia lebih banyak mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya rasional ekonomis. Jadi rasa-rasanya saya kalau melihat Surabaya masih optimis. Masih optimis. Pak Tikno bergeser sedikit dari Surabaya, artinya masih ada 4 kabupaten kota lain yang disurvei oleh tim ITS. Ini gimana prosesnya, kapan kita bisa dapat rilisnya? Mungkin kota atau kabupaten tetangga sudah penasaran juga. Iya, ini karena
kita mengawali dulu dengan Surabaya. Dalam hal ini memang agak kita berikan cara ini ya istilahnya bergiliran nanti. Kalau mengenai proses surveinya Surabaya selesai dulu karena kita utamakan. Mudah-mudahan untuk minggu depan ini sudah kita bisa sampaikan hasil yang terakhir terkait dengan sosoknya siapa. Wah, ini yang nah itu bikin nanti seru. yang Pak Rokim lebih penasaran lagi nanti. Tapi untuk kabupaten kota lain juga sama. Kita untuk Sama. survei awal lebih kepada preferensi persoalan pemimpin di harapannya kabupaten nanti, kota masing-masing. Betul Mbak Agnes. Kita ingin mencoba memberikan gambaran yang utuh. Jadi kita nggak langsung kita kan mencari sosok. Ya. Ya jangan sampai nanti sosok pun juga hanya sosok. Paling nggak diberkali kira-kira apa yang harus dikerjakan. Nah kalau di Surabaya kelihatannya kan minimal kan sama lah. Ya. Nanti mungkin saya yakin akan berbeda di 4 kabupaten kota yang lain. Ini sekarang udah mungkin sudah 70% lah. Sudah 70%? Anak-anak sudah ini beberapa kembali karena ini kemarin kami fullkan di Surabaya, kemudian beberapa kami kirim ke beberapa 4 kabupaten kota yang lain. Saya yakin mungkin punya hasil yang agak beda karena punya atmosfer yang berbeda-beda gitu kan. Nah, karena kita ingin tahu Surabaya yang kita dahulukan lah kira-kira biar nanti lebih istilahnya lebih menjadi sebuah informasi yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Bukan Jawa hanya Timur informasi, kalau istilah para pengamat politik biar lebih panas sedikit lah kota Surabaya ini gitu ya Pak Rokim ya. Karena politik kalau nggak panas tuh kayaknya ada yang kurang. Ya masyarakat Surabaya kan relatif kalau dilihat dari struktur demografi usia kan relatif pendidikannya mapan. Dan itu tidak bisa dipandang remeh karena biasanya semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin rasional dia memilih calon-calonnya itu. Artinya berarti dengan survei yang sudah ditampilkan oleh ITS ini justru akan membuat sedikit rumit berarti ya untuk mencari pemimpin ya kota namanya Surabaya. Memberi preferensi, mungkin informasinya ini menjadi informasi tambahan, bisa menguatkan nanti. Tapi kan nanti juga sebulan lagi, 2 bulan lagi juga akan bisa bergeser, ya? berubah tergantung dari sumber informasi tambahan sebagai preferensi lain. Nah, apalagi tadi Pak T kan sudah berjanji untuk membuat tracking, jadi akan bagus itu menurut saya akan menjadi edukasi politik bagi pemilih Surabaya. Oke, Pak Tikno ada yang mau disampaikan terakhir dari sisi tim survei dari ITS, monggo. Ya, kami selalu ingin menampilkan yang mencoba membantu masyarakat di Jawa Timur. Khususnya kami baru bisa memberikan informasi 5 kabupaten kota ya. Tapi paling enggak nanti di beberapa kan ada 19 gitu kan. Artinya masih ada 14 kabupaten kota yang mungkin kami belum bisa menjangkau. Paling tidak nanti kalau misalkan ada perguruan tinggi yang lain untuk bisa ikut berkolaborasi akan lebih bagus gitu. Apalagi kita bisa siarkan, ya kita berikan edukasi kepada masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar nanti siapa pemimpinnya, tapi juga dia punya bekal kira-kira apa yang mau diselesaikan. Nah, kira-kira suara masyarakatnya itu kita dengarkan lah. Nah, harapannya seperti itulah. Ini menjadi bagian partisipasi atau keterlibatan publik dalam sebuah pesta demokrasi, bukan hanya sekedar pasrah terhadap apa yang ditampilkan oleh partai politik, tapi mencoba menghadirkan apa yang memang diinginkan oleh masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa mengcapture gambaran kabupaten kota masing-masing yang disurvei oleh tim ITS. Kita tunggu untuk survei berikutnya. Pak Tikno terima kasih, Pak Rokim terima kasih. Pemirsa, kita ketemu lagi minggu depan untuk Pilkada Jatim 2020. Saya Agnes pamit, sampai jumpa.